Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya MD Paulam Kusumo ingin mempresentasikan topik yang telah saya buat di presentasi yang berjudul Perkembangan Teknologi di Masa Mendatang, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence itu apa sih? Artificial Intelligence atau AI atau yang juga dikenal dengan kecerdasan buatan adalah bidang ilmu komputer yang berfokus untuk memecahkan masalah kognitif yang biasanya terkait dengan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran, pemecahan masalah, dan penyelesaian pola. Jika merujuk pada The Oxford Dictionary, adalah pengembangan pada sistem komputer sehingga membuatnya dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, misalnya pengenalan suara, persepsi visual, pengambilan keputusan, menerjemahkan bahasa, dan lainnya. Awal mula AI. Kemunculan konsep kecerdasan buatan pertama kali ditemukan setelah Perang Dunia II oleh seorang matematikawan dan filsuf muda bernama Alan Turing pada tahun 1947. Alan Turing berpikir bahwa jika manusia dapat memproses informasi dan memecahkan masalah serta membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut, maka mesin juga bisa. Dalam laporan Science in the News tahun 1950, Alan Turing menulis esai tentang cara membangun mesin cerdas dan menguji kecerdasannya dari kerangka pekerja logis. Sejak itu, hingga saat ini kecerdasan buatan berkembang pesat. Contoh penggunaan AI. Yang pertama ada Face ID. AI pada Face ID bekerja dengan cara pemindaian dan identifikasi wajah mengingat poin penting dalam wajah Anda yang berbeda dari orang lain. Yang kedua ada peta dan navigasi. AI dalam peta dan navigasi menyimpan dan mengingat visualisasi bangunan dan mampu mengenali perubahan arus lalu lintas sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang kemacetan lalu lintas. Yang ketiga ada e-payment. E-payment adalah produk kecerdasan buatan yang memungkinkan Anda melakukan deposit, transfer uang, dan membuka rekening dari mana saja. AI juga berperan dalam keamanan, manajemen identitas, kontrol privasi. AI menangkap jenis produk yang Anda beli beserta informasi lainnya seperti kapan dan di mana Anda biasanya membeli produk tersebut. Yang keempat ada voice assistant. Contoh produk AI dalam teknologi ini adalah Siri, asisten digital pribadi digital dari Apple. Siri memiliki asisten suara yang ramah untuk berinteraksi dengan orang-orang. Siri memahami pertanyaan dan permintaan bahasa manusia, sehingga Siri dapat dengan mudah menemukan informasi, petunjuk arah, dan menambahkan acara ke kalender, mengirim pesan, dan melakukan aktivitas lainnya. AI di Indonesia. Perkembangan AI semakin pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet. Dilaporkan bahwa 196,7 juta atau lebih dari 70% penduduk Indonesia menjadi pengguna internet pada kuartal kedua tahun 2020, yang membuat data AI tumbuh di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri banyak startup yang sudah mulai menggunakan AI untuk mendukung operasionalnya. Hal ini tentu saja karena semakin tersedianya dan terjangkaunya aspek pendukung yang dibutuhkan untuk memasukkan AI ke dalam aktivitas bisnis. Tidak lagi hanya tersedia untuk negara maju ataupun perusahaan besar. Kelebihan dan kekurangan AI. Positifnya, membantu menyimpan data hingga tak terbatas, memiliki keakuratan yang tinggi dalam mengerjakan tugasnya, menggantikan tugas manusia yang berulang-ulang, mudah digandakan dan disebarluaskan, lebih murah. Yang terakhir, bisa mengerjakan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik. Berikut ini adalah grafik di mana AI menjadi tolak ukurnya jika manusia bekerja sama dengan AI, maka inovasi dan produktivitas karyawan itu akan naik. Contohnya di data ini diambil dari tahun 2018. Bisa dilihat ya. Negatifnya, membuat guru dan murid menjadi malas, menghilangkan pekerjaan manusia, bekerja sesuai instruksi dalam artian tidak bisa diprogram secara fleksibel, risiko tinggi dibobol, dan mungkin untuk bekerja di luar kendali. Berikut ini ada tabel, ada grafik juga di mana kapan sih kira-kira pekerjaan-pekerjaan ini tuh diambil perannya oleh AI.
seperti ada food laundry itu dalam hitungan tahun ya, ada food laundry yang cuman mungkin di bawah 10 tahun atau di bawah 5 tahun, ada truck driver, dan masih banyak yang lainnya. Perlindungan hukum tentang AI di Indonesia. Menurut saya perlindungan hukum pada masyarakat tentang AI perlu, maaf ada kurang ketik, perlu, karena perkembangan AI juga berdampak negatif terhadap pelanggaran hak cipta dan kekayaan intelektual serta kebocoran data pribadi. Oleh karena itu, pemerintah dan DPR diharapkan dapat menetapkan aturan yang tegas untuk melindungi dan mengadili pelanggaran penggunaan kecerdasan buatan melalui perubahan peraturan perundang-undangan dan interpretasi hukum. Yang terakhir ini ada pendapat tentang perlindungan hukum yang AI yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Yang pertama ada Dekan Fakultas Hukum UGM, yakni Dahliana Hasan, mengatakan kecerdasan artifisial dan teknologi informasi mengalami perkembangan maju dan pesat. Bahkan kecerdasan artifisial saat ini sudah marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, seperti penggunaan deteksi wajah untuk membuka smartphone yang tadi Face ID, hingga layanan data pada transaksi belanja online seperti e-payment. Namun dari sisi hukum, banyak tantangan yang dihadapi terhadap hak kekayaan intelektual, katanya. Selanjutnya ada dari Wamenkumham RI, Profesor Dr. Edward O.S. Hyaretz menuturkan UU tentang hak cipta yang ada sekarang ini belum memikirkan soal perlindungan kecerdasan artifisial, sehingga perlu terobosan dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual. Menurutnya, setiap UU membutuhkan penafsiran dan interpretasi bila terdapat penemuan hukum baru di mana pelanggaran tersebut tidak ditemukan dalam aturan yang ada. Jika pembentuk UU gagal merumuskan norma, maka perlu interpretasi dan penemuan hukum. AI saat ini berada pada fase di mana pembentuk UU tidak memikirkan peristiwa konkret, tetapi harus ada refleksi filsafati yang tidak lain dalam melindungi segenap kepentingan, katanya. Nanti di presentasi yang dikumpulkan akan ada link YouTube-nya, Pak. Sekian, terima kasih presentasi dari saya.